Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Kamis Zuhur Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kelanjutkan bahasan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang salat istisqa, salat minta hujan. Bagaimana sejarahnya, apa hukumnya, bagaimana cara melakukannya, apa saja yang dikerjakan pada saat sholat istisqa. Kita akan bahas itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Faslun wa sholatul istisqa masnunatun. Sholat istisqa, sholat minta hujan itu hukumnya sunnah. Faya'muruhumul imamu bittaubati wassadaqati wal khuruji minal madhalimi wa musalahatil a'da'i wa siyami salasati ayyam. Pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk melakukan taubat massal, sedekah, menghindar diri dari kezaliman, berdamai dengan musuh, orang-orang yang mempunyai konflik, puasa 3 hari, summa yahruju bihim fil yaumir rabi'i fi siyabin badlatin wastikanatin wa tadarruin. Kemudian pada hari yang keempat, pemimpin keluar bersama dengan rakyatnya ke tanah lapang, memakai pakaian, bukan pakaian yang mewah, bukan pakaian yang bagus, bukan pakaian yang baru, pakaian yang biasa-biasa saja, pakaian yang relatif, bukan pakaian yang terbaik, bukan. Dengan hati yang tenang, hati yang khusyuk, yang tunduk pada Allah, wa yusalli bihim raq'ataini ka salatil idaini. Imam melakukan sholat 2 rakaat bersama dengan mereka, dengan makmum, seperti sholat id, sholat 2 hari raya. Berarti takbir di rakaat pertama 7 kali, takbir di rakaat kedua 5 kali. Tsumma yaktubu ba'dahuma, kemudian imam khutbah sesudah sholat 2 rakaat. Wa yuhawwilu rida'ahu, imam membalik selendangnya. Wa yuksiru minad du'a wal istighfari, imam memperbanyak doa dan istighfar. Wa yad'u, ia berdoa dengan bidu'ai Rasulillah, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang salat istisqa. Istisqa itu apa? Minta hujan. Kenapa minta hujan? Karena kemarau panjang. Karena di masa lampau kalau kemarau panjang berarti sawah ladang nggak panen.
Berarti hewan ternak kekeringan, kurus, mati. Berarti kalau kemarau panjang itu efeknya krisis pangan, krisis ekonomi. Orang itu kalau punya kebutuhan, kalau orang itu punya hajat, orang itu punya permohonan, dia akan minta pada Allah. Dalam surat Al-Fatihah setiap hari kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bagaimana cara kita minta tolong, memohon pada Allah? Cara terbaiknya dengan jalan berdoa dan sholat. Makanya Allah nyatakan dalam suratnya yang lain, wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian pada Allah dengan jalan sabar, dengan jalan sholat. Maka orang kalau kemarau panjang, lama tidak ada hujan, minta hujannya pada Allah dengan jalan sholat. Sholat minta hujan itu disebut dengan nama sholat istisqa. Istisqa itu tidak harus sholat, tidak harus sholat. Istisqa itu bisa dengan doa, bisa. Rasul itu pernah khutbah dan khutbahnya diinterupsi. Rasul pernah ceramah dan ceramahnya Nabi itu dipotong oleh sebagian hadirin yang mendengarkan khutbah. Nabi tengah-tengah khutbah, menjelaskan materi khutbah Jumatnya. Di tengah-tengah Nabi sedang khutbah itu, ada orang masuk dan kemudian ujuk-ujuk berdiri, curhat sama Rasul. Ya Rasulullah, halakatil amwal, wan qata'atis subul, fad'ullaha azza wa jal yughithuna. Ya Rasulullah, ini kemarau sudah lama melanda kami. Sudah lama ada kemarau, hewan ternak kami mati, kebun-kebun kami kering, sawah ladang kami gagal panen. Kami sudah tidak punya harta lagi. Kalau terus saja kemarau semacam ini, kami tidak tahu kami akan melanjutkan hidup semacam apa. Rasul tolong doa pada Allah, hujani kami. Tengah-tengah khutbahnya Rasul dipotong sama curhatan sahabat semacam ini. Saya nggak kebayang, kalau sekarang ada ustadz sedang khutbahnya dipotong sama jamaahnya. Khotib sedang asik-asik, tiba-tiba ada orang yang berdiri, Pak Ustadz tolong saya besok mau hajatan, kalau bisa jangan hujan gitu. Kira-kira gimana itu responnya? Ini orang minta hujan di tengah-tengah Rasul khutbah, dan Rasul kemudian doa, farafa'a yadaihi tsumma qala Allahumma agisna, ya Allah turunkan hujan untuk kami. Ya Allah turunkan hujan untuk kami. Enggak lama kemudian awan muncul, awan ngumpul, mendung, hujan deras. Sejak Nabi khutbah itu hujan, sampai Nabi sholat, sampai selesai sholat Jumat, sampai asar hujan, maghrib hujan, isya hujan, subuh hujan. Madinah nggak punya drainase, nggak punya selokan, nggak ada. Besok banjir. Sabtu masih hujan. Ahadnya hujan. Seninnya hujan. Selasanya hujan. Rebonya hujan. Kemisnya hujan. Yang kemarin curhat minta hujan, dimarahin sama sahabatnya. Gara-gara ente ini minta-minta hujan nih. Ya. Nabi dipaksa-paksa minta hujan. Seminggu hujan. Madinah nggak ada sungainya, Bu. Nggak ada. Maka giliran besoknya Nabi khutbah, orang ini lagi yang curhat sama Rasul. Kalau hujan terus menerus juga kami gagal panen, sama gitu kan. Sama aja, kami juga akan hidup susah. Rasul tahan supaya enggak hujan. Nabi kemudian doa, Allahumma amsik alainal matar. Ya Allah, hentikan hujan untuk kami. Bedanya minta hujan ada sholatnya,
nahan hujan Nabi cuma doa, cuma doa. Jadi tolong nggak usah ada yang datang ke rumah Ustadz. Kalau besok pengen hajatan, minta sholat jangan hujan. Sering kadang-kadang tuh Masya Allah. Datang ngasih undangan. Bismillah. Ustadz saya mau hajatan. Anak nikah, udah ada jodohnya. Alhamdulillah. Ini kami ngundang Ustadz, mudah-mudahan bisa datang. Insya Allah mudah-mudahan bisa datang. Satu lagi requestnya Ustadz. Apa? Kalau bisa jangan hujan. Saya bilang saya nggak melihara hujan. Enggak, saya nggak pelihara hujan. Saya nggak ngangon hujan. Enggak, hujan itu Allah yang pelihara suka-sukanya Allah. Allah kasih di mana, turun di mana. Suka-sukanya Allah. Saya bilang emang nggak pakai tenda bu, pakai. Ya udah aman, pengantin nggak kehujanan kok gitu. Pengantin nggak kehujanan saat, coba tamunya nggak ada yang datang katanya gitu. Doa saja minta keberkahan. Kalau doa minta keberkahan, hujan pun orang merasa hormat tetap datang mendoakan. Tapi kalau kita doanya jangan hujan, dikasih panas bener sama Allah, orang segen datang panas nggak ada yang datang. Sama. Lebih repot lagi itu ya. Nah, sholat istisqa itu bisa model tiga macam. Bisa model yang pertama, sholat istisqa itu, maaf, istisqa itu model yang pertama tanpa sholat. Seperti yang tadi dilakukan oleh Rasul, cukup doa, begitu doa. Cukup doa, dan doa minta hujan itu kita lakukan. Kalau memang sudah kemarau panjang, doa minta hujan. Kalau sudah kemarau panjang. Kalau belum kemarau panjang, kalau baru panas-panas seminggu, jangan istisqa dulu. Kemarau panjang. Apalagi kalau daerah yang biasanya hujan, jangan istisqa. Di puncak tiap hari hujan, malah istisqa. Begitu. Ini nyari penyakit kalau ini. Ya. Ya. Jadi dilakukan bila terjadi kemarau panjang, satu model sholatnya, satu tanpa sholat, cukup doa. Yang kedua, sholat seperti biasa sama seperti sholat sunnah yang lain. Sama. Sholat seperti biasa sama seperti sholat sunnah yang lain. Lalu kemudian setelah khutbah kemudian doa pulang. Kalau kemudian kok dikasih hujan sama Allah, alhamdulillah. Kalau belum dikasih hujan, sholat istisqa itu termasuk sholat yang boleh diulang-ulangi sampai terjadinya hujan. Boleh diulang-ulang. Sampai sebagian teman saya itu kalau diajak istisqa itu, dia cek BMKG dulu. Yuk kita sholat istisqa begitu, dia cek, ini memang masih kemarau panjang. Kamu sholat begini itu ya mungkin datang awan-awan tapi hujan itu ya bisa jadi ada bisa enggak, kemungkinan malah enggak hujan. Memang belum waktunya turun hujan. Jadi kalau sudah kemarau panjang sekali yang sekiranya sudah mengancam ya kehidupan orang itu, kemudian orang istisqa, kalau belum dikasih sama Allah, istisqanya boleh diulangi lagi, boleh, enggak apa-apa. Dia bukan semacam sholat gerhana yang hanya dikerjakan ketika gerhana. Dia bukan seperti sholat Idul Fitri yang hanya kita lakukan sekali. Enggak diulangi Idul Fitri itu, enggak. Jangan sampai mentang-mentang Lebaran ada dua kali, terima jadwal khutbah dua-duanya, Id pakai diulang. Jadi gimana nih, Lebaran ikut pemerintah atau Muhammadiyah? Saya ikut dua-duanya, punya dua jadwal begitu misalnya. Enggak, dia tidak diulangi. Tapi sholat istisqa itu adalah sholat yang bisa diulang-ulangi selagi hajatnya belum tercapai. Ada model sholat istisqa yang paling sempurna. Sholat istisqa yang paling sempurna itu adalah yang didahului dengan instruksi pemimpin
agar melakukan taubat massal. Ya. Jadi pemimpin itu misalnya ngasih pengumuman kita akan melakukan sholat istisqa pada hari Kamis misalnya. Maka nanti dibikin semacam panduan puasa dulu 3 hari sebelumnya. Senin, Selasa, Rebo, puasa. Yang kira-kira masih berkonflik, masih bermusuhan, damai dulu, damai. Yang udah lama nggak nyapa tetangga, damai dulu. Yang udah lama nggak negor saudara, damai dulu. Urusan nanti habis hujan mau ribut lagi suka-sukalah itu ya. Yang penting itu menjelang istisqa itu diusahakan tidak ada kezoliman, raddul madzalim. Kalau kita pernah ngambil haknya orang lain, kembalikan dulu. Karena Masya Allah, doa itu bisa dikabulkan biasanya kalau kita sudah tidak bergelimang dosa. Ya, dosa dikit-dikit itu susah dihindari. Tapi kalau orang masih bergelimang dosa itu memang hadisnya Nabi sukar doa itu dikabulkan. Sukar. Nabi itu pernah cerita ada orang yang as'asa akbaro. Yang gak terurus hidupnya. Anggaplah hidupnya susah. Doa pada Allah, ya Rabb, wa ma'kaluhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa guziya bil haram. Diberi asupan-asupan makanan yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Maka dari mana akan dikabulkan doanya. Itulah kenapa kita kalau pengen doa, itu biasanya ada 3 hal yang kita lakukan. Doa-doa biasa ya, doa-doa harian itu. Ada 3 hal yang kita lakukan. Satu, istighfar. Jangan mulai doa sebelum istighfar. Makanya orang mau doa itu misalnya dia istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Jangan mulai doa sebelum istighfar dulu baru doa. Atau boleh nanti dalam doanya diawali dengan istighfar. Ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama enggak masalah. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil. Pokoknya doa-doa yang mengandung minta ampunan, minta ampun. Yang kedua, dalam doa juga jangan lupa untuk banyak memuji Allah dalam doa. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdal awwalin, hamdal akhirin, hamda yuwafi ni'am. Puji Allah yang banyak. Habis muji Allah, salawat buat Rasul. Salawat buat Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan apa, silakan. Ya. Baru habis itu minta apa, silakan. Jangan begitu habis salam doa langsung doanya minta paksa. Ya Allah, kalau rizki di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin, kalau nggak ada adain, begitu kan. Ini kita maksudnya mau ngapain gitu kan ya. Itulah maka sebelum istisqa itu ulama, pemimpin, penguasa, ya kepala daerah misalnya, itu menyerukan agar berpuasa, taubat massal, menghentikan perbuatan zalim, berdamai bagi orang-orang yang punya konflik. Ada pertanyaan di sini masuk, bagus ini. Bagaimana justru kalau pemerintahnya yang zalim? Ada anjuran bahwa ulama atau pemerintah menghimbau agar warga menghentikan kezaliman. Pertanyaannya, kalau yang zalim itu pemerintah kepada rakyatnya, itu bagaimana? Zalim itu artinya tidak berbuat adil. Zalim. Zalim itu ada aturannya. Zalim itu ada prosedurnya ada. Tapi seandainya mohon maaf memang penguasanya penguasa zalim, nanti yang ngajak istisqa siapa? Yang ngajak istisqa itu sahibul jah. Orang yang ditokohkan oleh masyarakat, pemuka masyarakat, orang yang omongannya didengar. Jadi bisa sahibul jah
atau bisa sahibus syaukah, orang yang mempunyai kekuatan, orang yang banyak pengikutnya, banyak pengikut di dunia nyata ya. Sebab kita kalau pengikut di dunia nyata itu kita kemudian bilang diturut semua orang. Kalau cuma sekedar follower itu belum tentu diturut, belum tentu. Wah dia followernya banyak nih, followernya diajak puasa itu belum tentu mau puasa, belum tentu gitu. Tapi kalau misalnya dia memang, mohon maaf misalnya kiai, santrinya banyak, dia kemudian ngomong, nganjurkan santrinya buat puasa, itu kemudian akan didengar kan gitu. Jadi kalau penguasanya yang zalim, nanti yang ngasih arahan untuk tidak berbuat zalim siapa? Itu adalah pemuka masyarakatnya, tokoh agamanya, atau orang yang ditokohkan di masyarakat itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum saya lanjutkan, kalau masih ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Lanjut. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nanti kemudian caranya bagaimana? Kalau hujan buatan itu bagaimana Ustadz? Ya, hujan buatan itu ada. Tapi sejauh mana efektivitasnya tetap bergantung pada ridhonya Allah, kehendak Allah, kuasanya Allah tetap. Dengan kecanggihan ilmu teknologi dan pengetahuan, orang itu berusaha mengumpulkan awan. Dan tidak semua awan itu kemudian menjadi mendung. Tidak. Tidak semua awan itu berpotensi mendung. Nanti awan-awan yang berpotensi mendung itu ada banyak cara. Di antaranya biasanya itu dikirim pesawat untuk nyebar apa? Garam ya. Dikirim pesawat untuk nyebar garam. Ini hujan buatan sesuai dengan teknologi. Jadi bikin sebab awan itu kalau dalam apa namanya Al-Qur'an disebut awan yang bisa menimbulkan hujan itu yang dikawinkan oleh angin, bahasanya begitu. Lawakiha. Jadi angin itu mengawinkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, angin juga mengawinkan awan. Ini yang sesuai dengan teknologi. Ada yang model mitos-mitos juga ada. Ada. Yang ngasot apa cabe di atas rumah ya, yang celana dalam taruh di atas rumah, macam-macam lah itu ya. Nah, kalau yang itu bahaya malah ya. Kalau kita kerjakan kemudian menganggap itu sesuai dengan syar'i bahaya. Tapi kalau yang sifatnya hujan buatan itu memang sesuai dengan ilmu dan teknologi, sesuai dengan prosedurnya, tapi tetap nanti terjadinya hujan atau tidak, itu tetap berbalik pada kuasanya Allah, kehendak Allah, dan apa namanya takdirnya Allah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Jadi caranya itu yang pertama, penduduk itu berkumpul di tanah lapang. Tempat yang dipersiapkan untuk sholat istisqa, kalau bisa memang bukan di masjid, bukan di masjid. Di tempat yang luas sekali. Alun-alun misalnya begitu ya. Lapangan, stadion, tempat-tempat yang luas, yang bahkan kalau bisa, seandainya turun hujan, jamaahnya kehujanan, begitu. Jangan nanti ada istisqa, mendung malah kabur, hujan malah kabur. Itu suul adab itu namanya itu ya. Tadi minta-minta hujan, dikasih hujan lari. Jadi tempatnya di tanah lapang, semua diajak, semua diajak. Semua diajak itu anak kecil ajak, yang punya bayi ajak. Bahkan mohon maaf, bukan cuma manusia diajak, kalau kita ngikut anjuran fikih itu binatang diajak, binatang diajak. Yang punya kambing bawa kambingnya,
Yang punya kerbau, bawa kerbaunya. Yang punya sapi, bawa sapinya. Tapi jangan semuanya dibawa ya. Jangan semua. Ntar dia punya kambing 200. Enggak, yang dibawa satu saja, dibawa satu. Saya pernah ikut sholat istisqa itu waktu di Yaman Utara. Pernah. Saya kaget ketika mau jalan diumumin kan. Kumpul di tanah lapang itu. Kaget orang-orang pada bawa onta, ada yang bawa keledai, ada yang bawa apa. Saya ditanya, ada binatang nggak di rumahmu? Ada kata saya. Apa? Kecoa. Saya bilang, ada kecoa. Ya, udah. Bukan itu. Binatang yang kamu pelihara ada, saya bilang. Apa? Saya pelihara ikan di akuarium kecil. Saya punya tank begitu, mini tank kecil begitu. Bawa katanya. Ya udah saya bawa. Ternyata memang ada hadisnya. Pernah ada hadis Nabi Sulaiman alaihissalam akan sholat istisqa, minta hujan dengan para rakyatnya, pengikutnya. Di tengah jalan, Nabi Sulaiman itu lihat semut terbalik. Semutnya telentang begitu. Semut. Kalau kecoa telentang emang nggak bisa balik gitu kan. Ini semut kan aneh begitu. Nabi Sulaiman itu kan hebatnya memang bisa mendengar, bahkan bisa berkomunikasi dengan semut. Nabi Sulaiman itu. Didengerin semutnya itu, ternyata semutnya itu apa namanya posisinya telentang itu memang seolah-olah kayak manusia lagi doa, tangannya diangkat ke atas. Didengerin sama Nabi Sulaiman, ternyata semutnya lagi doa. Ya Allah, gara-gara perbuatan dosa manusia, Engkau tahan hujan untuk kami, tolong hujani kami. Kata Nabi Sulaiman, pulang. Fakod sukitum. Dikit lagi hujan, bukan gara-gara kita, gara-gara doanya semut. Doanya semut. Itulah makanya kemudian apa? Makanya kemudian ada semacam anjuran bahwa binatang, ternak begitu, ke tanah lapang untuk melakukan sholat istisqa. Tapi tadi Nabi Sulaiman yang dengar. Jangan ibu lihat semut dengerin. Enggak, kalau ibu nggak punya kemampuan itu, tidak. Itu Nabi Sulaiman tadi, Nabi Sulaiman. Ya. Orang kalau berangkat sholat istisqa, berangkatnya jalan kaki, jalan kaki. Jangan naik kendaraan, jangan naik kendaraan. Kalau tempatnya jauh, naik kendaraan, parkirnya agak jauh supaya jalannya agak jauh. Kalau bisa, jangan pakai kendaraannya yang paling mewah, kalau bisa. Sebab Nabi keluar sholat istisqa itu, Nabi jalan kaki, Nabi istisqa itu di Jabbana, Nabi punya onta beberapa, tapi Nabi tidak naik onta, tidak. Nabi jalan kaki. Jalan kaki itu bagian daripada kalau di masa sekarang namanya ad-du'a bil rumus. Doa-doa menggunakan simbol. Simbol. Dalam hati ini seolah-olah, ya Allah nih gara-gara nggak hujan ini, saya sampai miskin sekali, susah sekali, sampai motor saya ini nggak bisa dipakai, mobil saya nggak bisa dipakai, begitu. Jadi ada yang namanya ad-du'a bil rumus. Doa menggunakan simbol. Jadi dia berbuat semacam ini, filosofinya begini. Ini banyak dilakukan sampai sekarang masih banyak. Misalnya, orang mandi kembang, mandi kembang. Mandi kembang itu kalau dia nggak punya tujuan apa-apa, nggak ada masalah. Mandi kembang itu jadi masalah kalau kemudian ini punya penyakit begini, ini jinnya takutnya sama daun ini, daun. Nah, ini baru masalah nih baru. Tapi kalau cuma sekedar mandi kembang, saya tuh memahami orang dulu kenapa kok mandi kembang sederhana, karena pengen wangi, gitu saja. Karena zaman dulu belum ada sabun, belum ada. Maka kemudian orang itu mandi kembang. Kalau zaman sekarang itu sudah ada sabun, ada deodoran, ada parfum, ada macam-macam. Kalau masih tetap mau mandi kembang, silakan.
Jangan dia mandi kembang, mandi buah nggak apa-apa ya. Jadi sop buah gitu nggak apa-apa, suka-suka. Ya. Contoh misalnya rujak orang hamil. Kalau saya 4 bulanan, 7 bulanan Bu ya. Kalau sekarang udah nggak kenal, yang hamil tiap hari beli rujak itu. Ya. Kan? Kenapa orang 4 bulan itu kemudian dia bikin rujak? Itu kan sebetulnya simbol juga itu. 4 bulan itu masa ditiupkan ruh. Kalau masa ditiupkan ruh itu mudah-mudahan Allah menciptakan janin yang ada dalam kandungan saya diliputi dengan sifat-sifat yang baik, sama seperti rujak diambil dari buah-buahan yang baik. Kan begitu. Jadi idealnya sebetulnya kalau kata saya itu rujaknya jangan rujak yang asem kalau kata saya. Sama seperti akikah. Akikah itu kan, kata Nabi kalau pengen dimasak, masaknya masakan apa? Masakan manis. Akikah itu sunnahnya masak manis. Bikin semur akikah. Akikah bikin sate, masih manis. Jangan akikah dibikin asem-asem. Akikah dibikin gula pedes, ya nggak apa-apa, kambing-kambing dia kok, suka-suka dia. Tapi kita bikin masakan-masakan yang manis itu, pada hakikatnya harapan mudah-mudahan anak yang nanti lahir itu jadi anak yang manis. Maka orang itu kemudian berangkat sholat istisqa, dia tidak pakai kendaraan itu filosofinya adalah bahwa dia benar-benar tunduk, khusyuk, bersimpu di hadapan Allah, tidak menampakkan kemegahannya, kemewahannya, kekayaannya, karena seberapapun hartanya, tetap dia tidak bisa bikin hujan, nggak bisa. Tetap yang bikin hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istisqa itu kebalikannya sholat id, kebalikannya. Kalau sholat id itu, kalau tempatnya dekat, ibu jalan kaki. Kalau tempatnya jauh, ibu naik kendaraan. Kalau bisa kendaraan yang paling bagus, paling bagus. Punya ibu tapi jangan minjem, jangan. Jangan mentang-mentang dia ngomongin kendaraan paling bagus, udahlah saya rental aja, enggak ya. Kendaraan yang paling bagus, kita pakai baju yang paling bagus, paling baru. Kadang-kadang ada itu, orang berangkat sholat id, bajunya cakep apa, tetangganya kadang-kadang yang nyinyir, tetangganya. Sholat id aja pakai heboh begitu. Lu memang begitu kata saya, memang begitu ya. Ya meskipun tidak harus heboh, tapi dia berhias sebaik mungkin. Kalau dia pakai parfum, parfum yang memang cakep lah begitu. Kalau dia pakai pakaian yang baru. Tapi kalau sholat istisqa itu, dia nggak pakai kendaraan, jalan kaki, tidak berhias, tidak pakai pakaian baru, tidak pakai parfum, nggak pakai parfum. Kecuali kalau ibu-ibu, bapak-bapak yakin kalau nggak pakai parfum ganggu orang. Wah, saya ini kalau nggak pakai parfum ini, mana panas-panas, keringetan. Ini jangan-jangan ini zolimi orang lain. Kadang-kadang ada yang begitu kan, zolimi orang. Kalau kira-kira memang berpotensi zolimi orang, ya pakai parfum, pakai. Lalu kemudian sholat istisqa dilakukan 2 rakaat, ya, tanpa azan dan qomat. Pakai as-salatu jami'ah boleh, pakai as-salatu jami'ah boleh, nggak apa-apa. Ya. Meskipun di masa Rasul itu, di masa Rasul itu, as-salatu jami'ah itu lebih sering dipakainya memang salat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, salat istisqa, itu sering dipakainya ya. Jadi nggak pakai azan, nggak pakai qomat, as-salatu jami'ah. Kalau misalnya salatnya berjamaah, tinggal lihat dia menjadi imam atau makmum. Sholli sunnatal istisqa'i, raka'ataini mustaqbilal qiblati, kalau jadi imam, ya imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah istisqa 2 rakaat menghadap kiblat, menjadi imam atau menjadi makmum. Aku sholat karena Allah Ta'ala.
Dah, niat. Takbir, habis takbiratul ihram sama seperti salat id. Sholli sunnatal istisqa ini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau pengen baca doa iftitah dulu, baca doa iftitah nggak apa-apa, nggak masalah. Atau pengen baca doa iftitahnya nanti habis takbir nggak apa-apa. Sebagian ulama bilang afdolnya sebelum takbir. Kemudian takbir 7 kali. Rakaat pertama sama kayak salat id. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 7 kali itu takbiratul ihramnya nggak dihitung. Tidak. Takbiratul ihramnya tidak dihitung. Nanti juga rakaat kedua, dia baca apa namanya takbir 5 kali, takbir bangunnya nggak dihitung. Rakaat yang pertama, sujud, duduk, sujud lagi. Selesai sujud, bangun rakaat kedua kan takbir. Allahu Akbar. Ini kita sebut takbirul qiyam. Takbir bangun dari rakaat 1 ke rakaat 2. Ini takbir bangun nggak dihitung. Jadi kalau sudah tegak berdiri, sunnah takbir lagi 5 kali. Sebagian ulama bahkan bilang, surat yang dibaca pada waktu sholat istisqa sama seperti surat yang dibaca pada waktu sholat id. Bisa bacanya surat Qaf dan Iqtarabatis Sa'ah, bisa bacanya surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Nanti selesai salat istisqa, kemudian khutbah. Selesai salat istisqa ini khutbah. Khutbahnya itu khatib disunnahkan memakai rida atau selendang. Saya kebetulan nggak bawa ini. Ya. Jadi yang namanya sorban itu, kain sorban itu, kalau kita lilitkan di kepala, namanya imamah, sorban. Jadi yang disebut sorban itu atau turban, itu kalau dililitkan di kepala. Kalau ditaruhnya di sini, ditaruhnya di pundak, ya, ditaruhnya di bahu, maka disebutnya sebagai rida, sebagai selendang. Sama kayak ibu-ibu mau berangkat kondangan pakai selendang, pasminanya dibikin selendang. Bapak-bapak yang mau berangkat sholat juga kadang-kadang khutbah. Jadi khatib juga pakai selendang. Ya. Jadi dia bukan pakai surban, pakai selendang. Seandainya pakai sorban, selendangnya tetap ada. Jadi ada 3 model orang pakai kain. Kalau pakai kain dililit di kepala, namanya imamah, surban. Kalau pakai kain dikudungin di kepala, itu ada kan? Kadang-kadang pakai kopiah atasnya dikasih sorban begini ya. Biasanya model kayak si Habib Lutfi ya, biasa begitu itu ya. Itu kita sebutnya sebagai kutrah. Orang-orang Saudi itu biasanya begitu ya. Kopiahnya ada, atasnya kemudian dikasih kayak dikudungin. Itu namanya kutrah atau sama. Baik pakai eagle, penutup di atas kepala ini buat ngikat supaya nggak jatuh, atau nggak pakai eagle. Memang kainnya kain yang bagus, Bu. Kalau kain-kain yang nggak bagus itu kita pakai ruku jatuh itu, jatuh. Pakai sujud jatuh ya. Tapi kalau kemudian kain-kain yang itu kayak nempel di kopiah gitu ya. Itu ketika ruku dia nggak jatuh. Tapi kalau ditaruh di pundak, di bahu sini, namanya rida. Khatib salat istisqa itu pakai rida. Sunnahnya begitu. Khutbah yang pertama baca istighfar 9 kali. Khutbah yang kedua baca istighfar 7 kali. Kalau sholat id, khatibnya itu sunnah takbir khutbah pertama 9 kali, khutbah kedua 7 kali. 2 khutbah sholat id dipisah dengan duduk. Kalau sholat id misalnya, khatibnya khutbah. Habis salam, dia takbir dulu khutbah pertama 9 kali. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah 9. Allahu Akbar kabira. Nanti kan selesai khutbah pertama dia duduk. Ya. Gampangannya kalau bapak-bapak ini yang nandain duduknya kapan, sudah kalau sudah barakallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Itu berarti selesai khutbah pertama. Cuman seperti kemarin yang ditanyakan, kadang-kadang sholat id orang nggak tahu selesai khutbahnya kapan, karena habis sholat dia pulang gitu kan. Nanti naik khutbah kedua, takbir 7 kali kalau sholat id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. 7 kali. Kalau sholat istisqa minta hujan, khatib itu khutbah pertama istighfar 9 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah 9 kali baru astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nanti selesai khutbah yang pertama duduk, naik khutbah yang kedua, istighfar lagi 7 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 7 kali. Nah, kenapa istighfar? Karena sebagaimana tadi yang saya nyatakan bahwa orang kalau mau doa itu memang perbanyak istighfar, dan khusus kaitannya istighfar dengan hujan itu disebut dengan jelas sekali dalam Al-Quran itu. Disebut dalam Al-Quran, wa anistaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kalian pada Tuhan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah kirimkan hujan yang deras, Allah tambahkan untuk kalian harta, anak, Allah jadikan ladang dan sungai yang subur. Makanya pernah ada, Masya Allah itu. Ada salah satu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang luar biasa. Yang dari usia kecil sering didoakan sama Nabi. Nabi sering doakan beliau, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Itulah kenapa kita kalau ngelihat anak kecil, banyak-banyak doa sama anak kecil. Meskipun bukan anak kita. Ada anak kita lihat, ada anak sopan sama kita, ada anak salim sama kita, doakan. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikanlah anak ini mengerti tentang agamanya. Abdullah bin Abbas itu terkenal dengan julukan Turjumanul Quran. Orang yang paling paham tentang Al-Quran. Pernah pada satu waktu, Abdullah bin Abbas ini sedang berada di majelisnya. Alhamdulillah. Enggak lama datang orang itu curhat dan nanya. Wahai Abdullah bin Abbas, aku membawa pesan dari orang-orang kampungku. Kami sudah lama tidak mendapatkan hujan. Kami sudah lama mengalami kemarau panjang. Apa yang mesti kami lakukan? Kata Abdullah bin Abbas, istighfar. Orang ini belum pulang nih. Orang ini belum pulang. Datang lagi orang kedua, nanya sama Abdullah bin Abbas, saya sudah lama usaha apa saja gagal. Usaha A gagal. Bangkit lagi usaha B gagal. Bangkit lagi usaha C gagal. Kira-kira bagusnya saya usaha apa? Atau adakah doa yang bisa menopang usaha saya? Kata Abdullah bin Abbas, istighfar. Istighfar. Datang lagi kemudian orang
yang pengen curhat sama Abdullah bin Abbas, dua orang ini belum pulang. Saya sudah nikah lama, belum dikaruniai anak. Sampai kawin lagi, belum punya anak lagi. Sampai kawin lagi, belum punya anak lagi, begitu kan. Apa yang kira-kira mesti saya lakukan begitu? Kata Ibnu Abbas, sabar dan banyak istighfar. Datang lagi orang, saya punya ladang, saya punya kebun yang setiap kali mau panen, banyak hamanya, banyak gangguannya, selalu gagal panen. Hujannya ada, tapi gagal panen. Apa kira-kira saran Anda untuk saya? Banyak istighfar. Ini lima orang ini kaget dan sekaligus nggak percaya. Masalah kami itu beda-beda. Kenapa jawabannya sama? Istighfar semua. Kalau bahasa sekarang itu mungkin Abdullah bin Abbas itu ngomongnya istighfar itu paracetamol gitu kan. Obat macam-macam begitu kan. Ya. Itu sakitnya orang ini lama kekeringan kemarau itu pertama suruh istighfar karena ayat Allahnya bilang begitu. Innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Allah nanti kirimkan hujan yang deras untuk kalian. Kemudian dilanjutkan wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan tambahi kalian dengan banyak harta. Ini yang tadi kalau usaha gagal mulu. Wa banina, Allah akan tambahkan kalian dengan banyak anak. Ini yang tadi belum punya anak, ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini untuk orang yang tadi ladangnya gagal panen terus. Jadi dalam bahasa Ibnu Abbas itu istighfar itu memang dalam tanda kutip tajlibur rizqa. Istighfar itu narik rezeki. Makanya ada sebagian amalan, amalan salafunas soleh, amalan orang-orang dulu yang baik-baik, soleh-soleh itu, istighfar sehari 1.000 kali. 1.000 kali. Banyak bener, Ustaz. Kalau nggak pengen banyak cicil. Habis subuh 100, habis zuhur 100, habis asar itu kan udah 500. Capek, Ustaz. Beneran. Istighfar 100 itu nggak capek. Nggak sampai 10 menit. Masih lamaan ibu-ibu baca WA. Lamaan itu. Masih lamaan ibu-ibu itu ngecek barang di Shopee. Masih lamaan itu. Seenggak-enggaknya 100 lah. Sehari seenggak-enggaknya 100 lah. Mau 100-nya itu dibikin langsung 100. Kalau saya biasanya ba'da zuhur. Sebab dulu kiai saya biasa istighfarnya ba'da zuhur itu 100. Istighfarnya bebas. Memakai Sayyidul Istighfar, memakai istighfar saja. Atau kalau kiai saya dulu sering ngamalkan ba'da zuhur itu astagfirullah innahu kana ghaffara, astagfirullah innahu kana ghaffara 100 kali. Nabi itu istighfar sehari semalam itu biasanya 100, nggak kurang dari 100. Itu Nabi yang posisinya dosa-dosanya diampuni. Itu Nabi yang posisinya amal ibadahnya luar biasa. Itu Nabi yang posisinya solehnya luar biasa. Kita tuh kadang-kadang kan dari bangun pagi itu udah mulai bikin dosa. Kalau sehari nggak bikin dosa gatel kayaknya gitu ya. Jadi bikin dosa itu istighfar itu penting sekali. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya silakan.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama tadi orang kalau hajatan tadi ya, ada yang lempar bawang, cabai ke atas rumah, celana dalam apa segala macam itu kan, lempar. Apa hukumnya? Satu, orang kalau tidak tahu, maka nggak ada hukum. Kalau dia nggak tahu, dia nggak ada hukumnya. Tapi orang yang tahu itu harus mengedukasi, harus kasih pencerahan, harus kasih pemahaman bahwa tidak ada kaitannya antara hujan sama celana dalam. Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya. Itu buat nahan hujan apa buat minta hujan? Nahan hujan. Ya. Jadi hujannya takut sama bau celana dalamnya. Gitu. Ya. Bahwa tidak ada kaitannya antara hujan dengan bawang dan cabai. Nggak ada. Buktinya apa? Buktinya banyak kebun bawang, kebun cabai dihujanin. Buktinya bahwa kita sering jemur pakaian dalam dihujanin. Itu tanda bahwa hujan tidak pernah takut dengan semua itu. Tidak. Tapi biasanya orang itu memang akalnya bisa mencerna, tapi kalah dengan kebiasaan. Kalah dengan kebiasaan. Itu aslinya kalau disuruh mikir juga sama. Saya juga sama, Ustaz. Sebetulnya nggak percaya. Cuman kok kebanyakan kok cocok begitu. Kok ketika kita lempar memang nggak hujan gitu kan? Kok ketika kita lempar memang tidak hujan? Itu kebetulan ibu ngumpulin kasus yang cocok-cocok doang. Itu sama kayak orang yang suka mempromosikan satu benda biasanya. Ini mantep nih, si Anu bilang manjur, Anu bilang manjur, Anu bilang manjur. Karena yang bicara cuman yang sembuh doang. Yang nggak sembuhnya nggak ngomong begitu kan? Aslinya banyak itu yang sudah lempar celana dalam satu bal tetap hujan ya banyak begitu. Aslinya banyak itu yang lempar bawang satu keranjang tapi tetap hujan ya banyak. Boleh nggak kita doa jangan hujan? Boleh saja, nggak apa-apa. Itu kan hajat, nggak apa-apa. Tapi tidak ada doa yang khusus. Tidak ada doa yang khusus. Ya minta sama Allah. Cuman tadi, sebaik-baiknya doa, kalau kita punya acara, doa supaya acara diberkahi. Ya. Saya itu di rumah, sampai dijadiin patokan. Di rumah itu, di rumah saya, kalau ada acara, itu pasti hujan. Pasti hujan. Nikahan mulai abang saya sendiri, adik saya, sunatan anak saya. Tiap punya acara, hujannya gede-gedean. Gede-gedean hujannya. Festival hujan lah begitu ya, hujannya gede-gede. Sampai orang-orang tuh banyak yang ngomong, ini kiai nggak bisa doanya kali, gitu. Kok masih dihujani, gitu. Kalau saya mikirnya sederhana, ya kita minta doa pada Allah itu berkah. Meskipun kadang-kadang terpaksa doa minta hujan. Pernah juga Pak, doa minta jangan hujan pernah. Saya lagi ngecor, lagi sedang semangat-semangatnya ngecor, kemudian angin gede dan mulai gerimis. Ini sih bisa, ngecornya ditunda besok ya bisa, nggak ada masalah. Wong yang apa namanya yang bantu-bantu ya keluarga sendiri dan banyak jamaah-jamaah yang tinggal dekat rumah, santri yang dewasa juga banyak bantu, besok ya bisa. Cuman ngumpulin lagi kan repot. Ya Allah minta kalau emang diridoi bla 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 bla. Ya alhamdulillah. Ya masih tetap hujan cuma nggak deras begitu dan nggak lama kemudian berhenti. Saya juga nggak kemudian ngomong saya bisa loh nahan hujan. Memang saya siapa? Nggak bisa. Tapi orang doa minta supaya jangan hujan karena dia punya keperluan. Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tapi tadi perlu dipahami bahwa hujan itu ya kehendaknya Allah, kuasanya Allah, suka-sukanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kalau masalah kenapa kita tidak pakai pakaian yang baru, tadi udah dijelaskan. Filosofinya istisqa itu berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id yang ditampakkan rasa syukurnya.
pakai baju baru, pakai parfum yang bagus. Ya, tapi kalau sholat istisqa pakai baju yang biasa-biasa saja, nggak pakai parfum, nggak pakai kendaraan, karena memang yang ditonjolkan bukan syukurnya, sabarnya, itu yang ditonjolkan di situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Tanya Pak Ustadz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau melihat dari sholat istisqa dan di dalamnya itu tentang istighfar dan berhenti dari segala kezaliman, kalau dilihat dari situ bisa diartikan bahwa kemarau panjang itu peringatan dari Allah. Bagaimana kalau banjir dan lain sebagainya? Bagaimana kalau apa? Bisa diartikan kalau kemarau panjang itu suatu peringatan dari Allah atau apa gitu. Yang kedua, perintah istighfar itu, pelaksanaan istighfar itu apa harus fokus ketika kita habis sholat atau boleh di mana aja? Karena kalau nggak harus fokus, saya alhamdulillah suka bisa sampai 1000, tapi kalau fokus nggak bisa gitu. Ya paling banyak 100. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu. Istighfar yang kita rutinkan itu apakah harus habis sholat ataukah bebas di waktu-waktu lain? Bebas, nggak ada masalah. Nggak harus habis sholat. Kadang-kadang habis sholat kita udah keburu-buru. Ibu-ibu habis subuh, habis sholat, udah sibuk nyiapin baju buat anak sekolah, sibuk nyiapin sarapan apa segala macam misalnya. Tapi ibu-ibu punya waktu luang yang kira-kira bisa dipakai istighfar. Saya sering gunakan waktu luang istighfar itu ketika macet, ketika lampu merah. Saya kan tinggal di Polres itu ada jalan kereta. Itu kalau sore, kita nunggu kereta itu sampai 15-20 menit. Sampai. Karena baru dibuka tutup lagi, 6 kali kereta lewat, 3 kali kereta bandara, bisa sampai 8 kali itu, bisa 8 kali. Itu banyak orang yang ketika nunggu semacam itu gerutu. Ini emang nggak ada jalan lain, emang ini macet, emang udah tahu macet kenapa gerutu gitu, udah tahu macet. Memang ini realitanya, memang belum ada alternatifnya. Ya ini makanan kita sehari-hari. Soal nggak terima, soal protes silakan saja. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Daripada gerutu, nunggu waktu nggak jelas, makin lama gerutu makin banyak dosanya. Maka kemudian kita apa? Kita banyak istighfar di waktu-waktu nunggu kita. Ibu nunggu angkot, misalnya, sendirian. Angkotnya lama lewat. Kadang-kadang ada orang tuh yang nggak sabaran. Nunggu angkot begitu gerutu. Angkot kemana sih? Kalau nggak dicari dia ngetem depan saya. Gitu. Giliran kita mau jalan nggak ada ini. Loh, kita gerutu itu kan nggak bikin kemudian angkotnya datang, kan tidak gitu kan. Lalu kemudian apa? Ij'al daqaiqal intidhar mali'atan bil istighfar. Jadikan menit-menit penungguan kita itu penuh dengan istighfar. Indah banget kan? Kalau tiba-tiba besok di hari kiamat, loh, ini kok pahala zikir saya banyak banget. Perasaan saya nggak pernah menghususkan waktu buat zikir karena setiap punya waktu senggang dipakai buat zikir istighfar dipakai. Ibu mau berangkat kondangan, besan, main tunggu-tungguan. Wah ini dia. Akhirnya yang ada gibah. Dia sih kalau dandan, udah nggak usah ngomongin orang, nggak usah apa. Istighfar aja udah. Istighfar, orangnya datang begitu. Ini kadang-kadang ada istighfar tapi dipakai buat ngomelin orang ada. Udah bener istighfarnya dari awal. Istighfar, astagfirullah. Begitu orangnya datang, astagfirullah gara-gara lu nih gitu kan. Nah ini masalah gitu. Udah istighfar aja gitu kan. Itu yang kedua. Tadi yang pertama tentang apa? Oh masalah peringatan dari Allah atau bukan? Oke. Musibah itu sifatnya bisa 3 macam musibah. Satu musibah itu sifatnya adalah peringatan dari Allah, teguran, peringatan. Kita melakukan maksiat, ditegur oleh Allah dengan jalan apa?
kita makan sesuatu yang haram, ditegur oleh Allah dengan ini kadang-kadang, tapi musibah yang sifatnya teguran atau peringatan itu kita pakai buat introspeksi ke dalam diri kita pribadi. Bukan buat memponis orang, bukan. Kamu sakitnya parah ya, oh banyak makan haram kayaknya ini. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau buat ponis ke orang nggak boleh, tapi kalau buat introspeksi diri pribadi boleh. Saya ini kok banyak penyakit macam-macam, apa jangan-jangan saya ini kadang-kadang nggak peka, lalai dari kewajiban, atau kurang banyak berbagi, atau apa. Introspeksi diri pribadi boleh, tapi memponis orang nggak boleh. Rumah kebanyakan sakit, wajar, malas sedekah sih, pelit banget, nggak boleh. Itu buat kita pribadi, internal, bukan buat orang. Ya. Sebab kalau musibah itu pasti peringatan dan teguran, itu kadang-kadang yang maksiatnya banyak belum ditegur sama Allah. Ya. Oh, ada kecelakaan itu, bis, anak SMK berapa orang meninggal, oh pantas dia habis pada pacaran, begini-begini. Itu yang di Bali lagi pada zina segala macam, nggak ngapa-ngapa. Ya kan? Jadi kalau soal maksiat Allah hukum atau tidak, suka-sukanya Allah kalau itu. Ya. Jadi kalau sifatnya peringatan ke dalam. Atau yang kedua, sifatnya ujian, sifatnya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada orang yang soleh, lalu kemudian ditimpa oleh musibah. Makin banyak dapat musibah, itu Allah makin nguji, makin kelihatan baik amalnya. Makanya kalau kita belajar nanti, ada namanya sholat jenazah. Nanti ada disebut, apa namanya itu yang, ada yang disebut, apa namanya, mati syahid, itu kan yang tidak dimandikan, itu mati syahid fisabilillah. Orang yang mati dalam pertempuran, ada orang yang disebut sebagai mati syahidnya syahidul akhirat, tetap dimandikan, dikafani, disolati, tapi syahidnya dia, mencuci dosa-dosanya dia, mengurangi kesalahannya dia, memudahkan dia dapat ampunan Allah. Biasanya orang yang meninggalnya, kecelakaan, kena musibah, nuntut ilmu, atau lagi ibadah. Tsunami, kena, meninggal. Itu mati syahid itu, mati syahid. Sakit parah selama 2 tahun berjuang dengan sakitnya. Kemudian meninggal dunia, mati syahid. Orang yang kecelakaan, mati syahid. Mati syahid. Ibu yang meninggal ketika melahirkan, mati syahid. Aslinya kan begitu. Cuman kan pemahaman di kita enggak. Ibu meninggal pas lahiran, jadi sundel bolong. Begitu kan. Di kita begitu. Ya kan? Coba di kita deh, kalau ada orang kecelakaan meninggal, itu tempatnya jadi angker, disebutnya arwah penasaran. Ada korban kebakaran, dianggapnya ini angker ini, arwahnya penasaran. Orang yang meninggal mohon maaf ya, sakit, kalau sabar dengan sakitnya. Orang yang meninggal kecelakaan, kalau tidak maksiat dalam perjalanannya, orang-orang itu matinya mati syahid. Maka kita tidak pernah tahu musibah itu sifatnya apa, bisa sifatnya ujian, bisa sifatnya peringatan, bisa sifatnya teguran begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syahid akhirat. Asal dia tidak maksiat dalam berjalan. Jangan sampai mabok, ngebut, mati. Itu sangit kalau itu. Ya, ya. Ya ada beberapa pertanyaan di sini. Ketika doa ketika turun hujan pertama itu mustajab. Betul. Doa itu ada yang disebut sebagai tempat mustajab, ada yang disebut sebagai waktu mustajab atau momen mustajab, ada yang disebut sebagai orang mustajab. Tempat mustajab, doa di multazam. Doa di raudhah, itu tempat-tempat mustajab. Waktu atau momen yang mustajab, doa di malam Jumat, di hari Jumat, doa di malam Lailatul Qadar, doa antara azan dan qomat.
doa sesudah melakukan sholat maktubah. Itu disebut waktu atau momen mustajab. Ada orang-orang yang mustajab. Orang-orang yang mustajab itu doa Nabi buat umatnya. Doa orang tua buat anaknya. Itu mustajab. Ya. Doa kita minta doa pada orang lain yang kita anggap lebih soleh. Nanti ada bahasannya yang kita sebut sebagai tawasul. Nanti ada bahasannya. Katanya kalau hujan pertama itu banyak mengandung asam. Itu memang ada sunnah hujan pertama itu mandi. Kalau habis istisqa, ada sunnah mandi supaya tadi minta hujan, tapi mandinya bukan dianggap basah-basah kuyup hujan-hujanan, bukan. Mandinya Nabi itu begini. Nabi itu istisqa, turun hujan. Kan Nabi pakai pakaian nih. Nabi itu nggak lari, ya diam saja, jalan lah. Kemudian bajunya Nabi dibuka, sehingga sebagian kulitnya Nabi kena air hujan. Ketika Nabi ditanya, Nabi jawab, innahu hadisu ahdin birabbihi. Hujan ini banyak mengandung rahmat karena baru saja diciptakan oleh Allah, begitu ya. Memang ada ada anjurannya, tapi nggak harus juga basah kuyup yang bikin sakit, tidak ya. Kemudian lagi ada pertanyaan di sini. Hadis sahih dari Nabi kita Muhammad SAW tentang berhaji. Dan kedua, apakah boleh menyatukan niat berkurban berbarengan dengan akikah? Yang baru lahir atau yang sudah meninggal dunia? Oke, saya akan coba jawab. Apakah ada hadis sahih tentang haji? Banyak sekali. Apakah Nabi pernah haji? Pernah. Berapa kali Nabi haji? 1 kali. 1 kali. Haji Islam ya. Karena kalau sebelum waktu Nabi di Mekah, kita nyebutnya bukan haji Islam. Kenapa bukan haji Islam? Karena perintah ayatnya, Qur'annya belum turun. Nabi kalau disebut haji, ya dari kecil Nabi sudah haji. Dari orang tinggalnya di Mekah kok, tinggal di Mekah. Tapi kan disebut ibadah itu kalau sudah ada perintah dari Allah. Allah perintahnya kapan? Allah perintahnya tahun ke-8, ada yang bilang tahun ke-9. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi bilang itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu balasan setimpalnya hanya surga, begitu kan. Jadi hadis sahih tentang haji banyak sekali. Sayyidah Aisyah pernah nanya pada Rasul, apakah perempuan wajib berjihad? Nabi bilang, na'am. Alaihinna jihadun la qitala fi. Mereka wajib berjihad tapi enggak perang. Apa itu? Al-hajj wal umrah. Yaitu haji dan umrah. Itu jihadnya kaum wanita. Ada banyak sekali. Cuma haji itu wajib dikerjakan sekali seumur hidup jika mampu. Kalau mampu, ya haji. Belum mampu, doa supaya dimudahkan haji. Belum mampu, belum terkumpul uang yang cukup buat pergi haji, kira-kira ada kelebihan tiap bulan bisa nabung. Tapi kalau memang nggak bisa buat nabung, ya memang tidak wajib, santai saja. Sahabat juga yang nggak haji banyak kok. Banyak sahabat tuh yang belum haji, banyak. Banyak ulama-ulama yang belum haji, banyak. Jangan dipikir orang itu kalau sahabat berarti semuanya sudah pernah haji. Ya tidak juga. Yang diberikan, orang tuh kadang mungkin punya biaya, tapi kesehatannya nggak ada. Atau kadang-kadang sehat mampu, biayanya nggak ada. Ya. Nah orang sering ngeluh begini sama saya. Saat kita itu haji itu, kadang-kadang yang bikin nggak enak itu haji di usia tua. Biasanya kan memang begitu. Orang mulai kerja, ngumpulin duit, umur 20-30. 23, mulai ngumpulin duit. Cuma kan nggak mungkin dipakai buat haji kan? Buat kawin, buat ya kendaraan, beli rumah, mungkin ngontrak atau beli rumah. Usia 30-40 baru mulai store haji. 30-40. Kira-kira berangkat usia berapa? 60-70. Kan gitu. Usia 20-30 mulai ngumpulin duit, mulai kerja. Usia 30-40 mulai setor haji. Usia 60 mulai berangkat haji.
Saya tuh ngiri lihat yang haji muda-muda masih umur 20, 30. Saya jawab, mau ikut Nabi apa enggak? Ikut Nabi. Nabi itu hajinya mohon maaf usia 62 tahun. Usia 60. Ya. Nabi itu haji sudah rukun ibadah yang terakhir Nabi haji. Makanya Nabi haji itu disebut pamitan. Haji wada. Hanya jarak 2 sampai 3 bulan pulang haji Nabi meninggal. Ya. Makanya Nabi haji usia 62. Maka saya bilang, ibu-ibu atau bapak-bapak yang kebetulan dapatnya usia sepuh kan prioritas. Umur 60, 70 prioritas kalau bisa berangkat duluan. Gak usah kemudian ngeluh, gak bisa apa namanya hajinya capek segala macam. Ya karena Nabi saja haji usia 62. Meskipun kalau bisa ya tetap panjang usia. Jangan niru Nabi haji pulang haji meninggal. Ya jangan gitu. Kalau bisa ya panjang usia. Yang kedua, masalah niat kurban dan akikah. Ibadah itu, kalau tujuannya sama, bisa dikompromikan. Polanya bisa sunnah dengan sunnah, wajib dengan sunnah, ibadah itu bisa digabung. Ibadah itu bisa digabung. Contohnya, ada orang misalnya pengen puasa Syawal. Puasa Syawal. Kebetulan hari Senin. Niat puasa Syawal dan niat puasa Senin. Boleh, nggak apa-apa. Sah. Pahala bagaimana? Ya pahala urusan panitia lah. Pokoknya sah. Pokoknya sah dua. Karena maksuduhu mawahid. Nggak apa-apa. Ada orang kebetulan hari Jumat dan kebetulan Lebaran. Maka mandinya diniatin. Mandi Jumat sekaligus mandi Idul Fitri misalnya. Sah. Sah. Nggak apa-apa. Nah tujuannya sama-sama membersihkan diri. Sama-sama. Ibu datang ke masjid hanya bisa sholat untuk 2 rakaat. Sholatnya qobliyah apa tahiyatul masjid? Diniati nggak apa-apa. Qobliyah dan tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah wudhu. Silakan, nggak apa-apa. 3 sunnah. Mau 4 sunnah nggak apa-apa. Sholat sunnah wudhu, kemudian ditambah sama dia sholat sunnah hajat, sholat istikharah, sholat tambahin. Niatnya nggak apa-apa, sah. Lalu pahala ya suka-suka, suka-suka. Ya kan kalau saya contohkan begini. Saya rutin, alhamdulillah, itu kalau tiap habis maghrib itu punya waktu selain ba'diyah, saya sholat awabin, sholat awabin, sholat awabin. Sebagian orang itu ketemu sholat awabin cuma nisfu Sa'ban. Susah. Nisfu Sa'bannya lewat, udah nggak pernah awabin lagi, nggak pernah. Saya alhamdulillah Allah kasih apa namanya kemauan begitu. Kalau waktu kan semua punya kemauan. Habis ba'diyah itu nambah sholat awabin. Begitu. Yang repot itu sebetulnya ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu lebih sering saya jamaah maghrib di rumah. Karena makan bareng keluarga apa segala macam, kita ke masjid kadang-kadang sudah telat. Sudah telat. Jadi lebih sering sholat jamaah maghrib di rumah. Nah di rumah itu kadang-kadang kemudian nggak punya kesempatan sholat awabin. Anak udah gerembengin, udah apa begitu kan. Apakah awabin bisa dikodok? Bisa. Sholat tarawih kan banyak, 20 rakaat itu kan. Awabin itu kan maksimal 12. Maka 12 rakaat pertama itu, 6 sholat itu, saya niati juga kodok awabin. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Niatnya sah. Sah. Kalau pahala suka-sukanya malaikat. Suka-suka. Maka tadi saya bilang kodok awabin. Ya. Kodok sholat awabin. Nggak apa-apa. Awabin bisa dikodok, bisa. Nah, bagaimana kalau wajib dengan sunnah? Wajib dengan sunnah bisa. Saya hari Jumat, junub. Saya mandinya 2 kali sekali. Sekali. Mandi wajib, sekaligus mandi Jumat. Bisa. Saya punya hutang puasa Ramadan. Kebetulan juga ini hari Kamis. Bisa puasanya 1 hari dengan niat 2 puasa. Bisa. Tapi kalau wajib dengan wajib nggak bisa. Udah telat. Zuhur habis, masuk waktu asar, sholat 4 rakaat, diniatin zuhur sekaligus asar.
pelit amat jadi orang gitu kan. Nah, kalau kurban dengan akekah digabung bisa apa enggak? Kurban dengan akekah itu maksudnya berbeda. Gimana? Kurban dengan apa namanya, dengan akekah itu maksudnya berbeda. Kalau kurban itu kan maksudnya adalah ibadah yang momennya khusus. Hanya pada hari nahar dan hari tasyrik. Ya, 4 hari itu. Kalau akekah kan bersyukur karena kelahiran anak. Kalau kurban itu untuk diri kita pribadi, kalau akekah itu untuk anaknya, kan gitu. Kalau apa namanya kurban, dibagi mentah bisa, dibagi mateng bisa. Tapi kalau akekah nggak bisa dibagi mentah, nggak bisa. Kurban dibagi mateng boleh, nggak apa-apa. Dibagi mentah bisa. Yang penting pemotongan hewannya ada. Kalau pemotongan hewannya nggak ada, nggak boleh. Udahlah langsung ganti kornet aja langsung begini. Nggak bisa itu ya. Kalau misalnya kita potongnya ada, pemotongannya ada, tapi kita kasih dalam bentuk semur, gulai misalnya, ya nggak apa-apa begitu ya. Makanya ada 2 pendapat. Apakah akekah dan kurban bisa digabung? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar nggak bisa. Nah maksudnya berbeda. Tapi menurut Imam Ramli itu boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, bisa. Kalau kata saya sih, kalau punya kemampuan lebih, ya nggak usah digabung-gabung, nggak usah. Ya kurban biar kurban saja, akekah biar akekah saja. Ini masih mending gabung kurban sama akekah. Ada yang gabung akekah sama hajatan itu ada itu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, jika sudah mampu tapi suaminya belum mau diajak berhaji, gimana hukumnya Ustadz? Kalau pengen pergi sendiri minta izin sama suami. Kalau suami ngizinin boleh, suami nggak ngizinin nggak boleh. Bagaimana caranya ngajak orang sholat berjamaah? Sholat paling banyak 12 orang. Bagaimanakah kiat-kiat kita untuk ngajak pada sholat ke musola berjamaah? Ini agak repot karena tantangan masing-masing wilayah beda ya. Tantangan masing-masing wilayah beda. Tapi yang pasti itu bikin nyaman tempat sholatnya. Yang pasti itu jangan putus untuk kemudian apa namanya minta pada Allah supaya orang diberikan hidayah, diberikan taufik untuk bisa istiqomah sholat ke musola dan diberikan pengetahuan tentang hukum sholat berjamaah itu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ada yang sunnah muakkadah. Ya. Ini mohon maaf ibu-ibu karena suara saya udah habis banget ya, serak banget ya. Jadi saya akhiri sampai sini. Insya Allah akan kita lanjut di Kamis mendatang begitu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih. Kami aturkan kepada Bapak Ustadz yang baru saja menyampaikan pelajarannya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup bersama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.